Assalamualaikum Bu Patin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devi. Bagaimana kabarnya Bu Patin hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana kabarnya Ibu Devi? Alhamdulillah baik juga Bu Patin. Ibu Patin, saya dengar Ibu ada yang ingin Ibu ceritakan sesuatu ya dengan saya? Oh, iya, Bu, iya, heeh. Saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah, Bu. Oh baik Bu Patin, kita memiliki waktu 15 menit ya Bu ya untuk, berbincang-bincang. Jadi silakan apa kira-kira yang mau Ibu Patin ceritakan? Begini, Bu, di sekolah saya ini, saya melihat ya, bahwa siswanya itu merasa bosan untuk belajar di sekolah, Bu. Mhm, Karena setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton dengan cara berceramah. Padahal mereka bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah. Seperti yang saat ini sudah ada itu Infocus dan juga, kebetulan lapangan sekolah kami juga luas. mhm. Padahal itu kan bisa dijadikan sebagai media pembelajaran gitu, Bu. Tapi rekan-rekan guru ini tidak memiliki inisiatif untuk mengoptimalkan sarana atau media yang ada di sekolah tersebut. Tetap saja menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu saja, sehingga, banyak siswa yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah. Itu, Bu. Oh, baik Bu Patin. Berarti di sekolah Ibu Patin masih banyak guru yang, kurang bervariatif ya Bu dalam pembelajaran ya? Iya betul, Bu, iya. Pembelajarannya dengan cara berceramah gitu-gitu saja setelah saya lihat dan, tanya-tanya dengan siswanya juga seperti itu, "Bagaimana nih pembelajarannya?" Gitu kan. "Iya, Bu, ini males," kayak gitu. "Gini-gini aja," gitu kan. Atau mereka tidak antusias ketika belajar di sekolah. Baik Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu Patin? Dari percakapan kita hari ini saya ingin perubahan, Bu, setidaknya sedikit saja perubahan di sekolah, yaitu cara belajarnya diubah sedikit mungkin dengan menggunakan metode, model, atau pemanfaatan media yang ada di sekolah, atau pemanfaatkan sarana-sarana yang sudah disediakan oleh sekolah gitu, Bu. Mhm, jadi Ibu Patin ini menginginkan adanya perubahan di rekan-rekan guru Bu Patin untuk merubah cara mengajarnya ya Bu ya? Iya, betul sekali, Bu. Nah, Bu Patin, perubahan yang seperti apa yang Ibu Patin harapkan dari rekan-rekan guru Ibu Patin? Eee Perubahan yang menuju lebih baik lagi lah, Bu. Seperti menggunakan metode model yang bervariasi, Mhm, terus memanfaatkan media sarana yang ada di sekolah secara maksimal. Di situ mhm. kan sudah disediakan kan, Bu, oleh sekolah, tapi guru kurang memanfaatkan secara maksimal gitu, Bu. Oh, berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya, Bu, ya? Pembelajaran bervariatif itu dibilang ideal dan itu levelnya 10 ya, Bu? Nah, Iya. kira-kira, untuk di sekolah Ibu Patin levelnya sampai mana ya, Bu, ya? Oh, mungkin, untuk saat ini ya, Bu, ya, Mhm, level 5 karena, masih banyak walaupun ada beberapa guru, yang sudah memanfaatkan sarana dan sarana di sekolah, dan sudah melakukan pengembangan diri serta menggunakan pemanfaatan teknologi. Contohnya seperti menggunakan slide PowerPoint, mhm. tetapi sebagian besar itu belajarnya masih begitu-begitu aja lah, Bu, model yang lama, masih menggunakan cara yang lama gitu, Bu. Terus tidak memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada, terus menggunakan media dan metodenya gitu-gitu aja, Bu. Baik Ibu Patin. Kira-kira, di level berapa sih yang ingin Ibu lihat rekan-rekan Ibu Patin ini? Mmm, Pastinya karena kita berusaha untuk adanya perubahan. Hanya ada Mhm, sedikit aja perubahan, pengennya di level 7 aja dulu. Karena,
banyak guru juga yang sebenarnya antusias, tapi mereka bingung cara menggunakannya seperti apa gitu, Bu. Mhm. Kalau sudah begitu Bu, langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk membantu guru-guru untuk melakukan perubahan pembelajaran seperti apa Bu, langkah-langkahnya? Untuk langkah yang akan saya lakukan, dalam perubahan pembelajaran yang pertama ya, Bu, ya, saya Mhm, akan mendiskusikan permasalahan ini kepada rekan-rekan, mhm, agar ada perubahan dalam pembelajaran, terus, mhm. kemudian saya akan mencoba mengadakan pendampingan, seperti melakukan mentoring begitu, Bu. Heeh, melakukan mentoring ya Bu Patin ya? Heeh, Iya, selain mentoring, apa ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan kepada rekan-rekan Ibu? mmm. Sepertinya ya, Bu, ya, supaya mencakup skala yang besar, terus bisa dilakukan dengan cara pelatihan mungkin, Mmm, workshop, agar, mengena semua ke guru-gurunya. baik Fatin. Tadi ada mentoring ya, dan juga ada workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini, yang nyaman dilakukan itu metode atau strategi yang mana Bu Patin? Sepertinya untuk saat ini yang lebih cepat itu ke mentoring dulu ya, Bu, ya. Mhm, Karena, mentoring ini sasarannya yang ingin ada perubahan dan guru itu benar-benar mau adanya perubahan gitu, Bu. baik Bu Patin. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu Patin untuk melaksanakan mentoring ini Bu? Mmm, yang saya kan memiliki teman tuh yang pandai dalam bidang IT kan, Bu, ya. Mhm. Insyaallah, beliau nanti bisa membantu saya, terus untuk menggunakan konsep dulu dengan rekan saya, beliau akan membantu saya khususnya dalam bidang mentoring ini, Bu. Oke, berarti Bu Patin pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya, Bu, ya, dengan rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Bu Patin mau direalisasikan mentornya? Mmm, kalau bisa sih, Bu, secepatnya lah, Bu, insyaallah ya, Bu, ya. Ya, Mungkin minggu depan insyaallah saya akan melakukan, terus saya akan mencoba berkoordinasi, terus berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya terlebih dahulu, terus kemudian saya akan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. oke Bu Patin, bagus sekali ya, Bu, ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Patin dapatkan, Bu? Saya sedikit ada gambaran ya, Bu, ya, Mhm. bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah saya ini khususnya, terus, memberikan dampak pada rekan-rekan untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi kepada siswa, yaitu dengan cara mentoring untuk saat ini. Wah, Bu Patin, saya sudah tidak sabar menunggu cerita-cerita Ibu Patin setelah melakukan mentoring nanti. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya, Bu Patin ya, percakapan kita hari ini. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Bu. Terima kasih ya Bu Devi yang sudi mendengarkan cerita keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusinya. Sama-sama Bu Patin, semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Kita tutup dulu ya, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Patin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut ya? Ya, assalamualaikum Bu Devi, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Patin, alhamdulillah, Bu. Bagaimana dengan Bu Patin? Alhamdulillah saya juga baik Bu, sama-sama. Saya Nah, senang diajak coaching karena kita bisa saling berbagi pengalaman. Apalagi saat ini tugas kita selaku CGP sudah semakin menantang ya Bu ya.
Apa Nah, nih yang Ibu Depi mau ceritakan? pas sekali Bu Patin, saya juga lagi butuh teman berbagi cerita, terlebih kita sesama CGP pasti tahulah ya tentang salah satu tugas kita, yaitu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional pada praktek mengajar kita di kelas. Saya masih bingung nih Bu Patin, bagaimana menerapkan keduanya secara efektif di kelas kita. Oh, iya. Pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ya, Bu, ya? Mhm. Jadi maksudnya Bu Depi mau menerapkan keduanya bersamaan pada praktik mengajar Ibu di kelas secara efektif ya, Bu? Iya benar Bu Patin. Baik, karena perbincangan kita ini singkat waktunya, jadi kira-kira apa nih yang Bu Depi inginkan di akhir percakapan kita nanti? Yang saya harapkan, saya bisa menemukan solusi Bu Patin paling efektif bagaimana ya saya dapat menerapkan kedua pembelajaran tersebut di kelas saya, Mhm. sekaligus agar esensi pembelajaran berpihak pada murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional dapat terrealisasi nyata seperti yang kita telah pahami di modul PGP ini ya, dalam aksi nyata saya seterusnya gitu Bu Patin. Setuju sekali, Bu, dengan niat Ibu tersebut. Jadi menurut Ibu sendiri, bagaimana caranya agar pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional dapat langsung dipraktikkan dalam pengajaran Ibu Depi di kelas sehari-harinya? Mmm, sebenarnya saya sudah mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional dalam praktek mengajar saya di kelas. Mhm, Seperti saya telah melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui minat, kebutuhan belajar, level pemahaman murid, dan gaya belajar. Kemudian saya juga telah mencoba memvariasikan beberapa langkah-langkah pembelajaran dan saya memberikan pilihan kepada murid untuk mempresentasikan hasil belajarnya sebagai diferensiasi produk. Selain itu, saya mencoba ada teknik melatih keterampilan sosial emosional murid di awal pembelajaran seperti membuka pembelajaran dengan hangat, mendengarkan musik atau, bercerita singkat tentang diri mereka, serta selalu memberikan ice breaking. Namun saya merasa masih kurang efektif dan, ada kendalanya gitu Bu Patin. Wah, bagus sekali. Ibu sudah pernah mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, kalau begitu. Tapi masih terasa kurang efektif dan ada kendalanya ya, Bu, ya? Benar begitu, Bu Devi? Iya benar Bu Patin. Oh, lalu, apa saja kendalanya yang ditemuin Bu Devi selama di kelas? Kendalanya tuh Bu Patin pertama ya, kendalanya waktu. Alokasi waktu yang sudah disiapkan kadangkala tidak sesuai dengan kenyataan Bu Patin, apalagi Mhm, apabila jadwal kelasnya sesudah waktu isoma, setelah istirahat, sholat zuhur berjamaah dan makan gitu kan, anak-anak masuk ke kelas lewat sekitar 15 sampai 30 menit gitu Bu Patin. mhm Nah mhm. akhirnya waktu efektif belajar tersisa sudah melewati fase belajar pendahuluan, sedangkan saya Mhm, merasa di pendahuluan itu memegang peran yang sangat penting, terutama untuk penerapan KSE ya Bu Patin, kesadaran diri dan iya mandiri, iya serta iya. kita juga dapat mengetahui level pemahaman materi sebelumnya. Kedua penting, untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi diperlukan persiapan yang menyeluruh, dan itu memerlukan waktu untuk mencari media, bahan ajar, dan merancang langkah-langkah pembelajarannya gitu Bu Patin. Baik, berarti kendalanya waktu persiapan dan kadangkala pembelajaran tidak berjalan sesuai alokasi waktu yang telah direncanakan Bu EDP ya? Mmm. Oke, kalau begitu menurut Ibu, apa indikator bahwa pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional yang Ibu terapkan itu sudah efektif? Kalau menurut saya, Bu, ya, pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional tersebut berjalan efektif, yaitu apabila saya melihat murid-murid saya dapat melaksanakan pembelajaran yang sesuai minat mereka, sesuai tingkat pemahaman mereka saat ini terhadap materi, dan mereka selama pembelajaran merasa happy gitu, aktif, dan muncul motivasi intrinsiknya untuk belajar dan menggali pengetahuan. Oke oke, menurut Bu Devi
Kalau murid happy dan muncul motivasi intrinstiknya, materi sesuai dengan minat dan level kemampuan murid, maka pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional telah berjalan efektif, begitu ya, Bu, ya? Iya, Eee, Bu. Lalu apa yang menurut Ibu Devi ini yang belum bisa terpenuhi? Ya itu tadi Bu, ada langkah-langkah yang sudah dipersiapkan, ternyata terpaksa di-skip atau dihilangkan karena waktu yang tidak memadai lagi. Saya juga agak sedikit, kerepotan untuk mempersiapkan model pembelajaran yang berbeda-beda setiap pertemuan, sehingga saya merasa belum optimal Bu dalam penerapannya. Baik, dari penjelasan Ibu tadi, apa yang Bu Devi pikir untuk mencapai pembelajaran yang sesuai alokasi waktu yang sudah direncanakan dan bisa selalu bervariasi setiap pertemuan sehingga terus terasa optimal. Apa rencana konkretnya Bu Devi? Apa ya Bu ya, saya sih masih berpikir saya harus lebih meluangkan waktu gitu Bu, mempersiapkan Mhm. rencana pembelajaran yang telah mempertimbangkan kondisi kelas khususnya waktu, serta mungkin saya perlu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk bertukar ide atau metode pembelajaran yang efektif gitu Bu. Jadi ada 3 ya tadi ya Bu ya, meluangkan yang pertama meluangkan waktu, mempersiapkan RPP yang alokasinya waktunya sesuai dengan kondisi tertentu, dan yang ketiga sharing bersama rekan sejawat. Ada lagi menurut Bu Devi yang dapat dilakukan untuk lebih efektif dan optimal dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional? Ada sih Bu, mungkin saya akan sering membuka PMM kali Bu ya, untuk Iya. menemukan ide terbaru dari praktek baik yang telah diterapkan guru-guru di seluruh Indonesia, atau membuka situs-situs aplikasi pembelajaran yang interaktif kali Bu ya. Wah, mantap, Bu. Nah, dari beberapa cara yang telah Bu Devi sampaikan, manakah di antaranya, yang bisa dilaksanakan lebih dahulu atau lebih cepat terrealisasi? Mungkin yang pertama ya Bu ya, meluangkan waktu yang lebih untuk membuat, rencana pembelajaran, yang dengan penyesuaian ya Bu ya, dengan menyesuaikan waktunya. Kemudian membuka PMM untuk menemukan ide-ide pembelajaran yang terbaru. Bagus sekali, Bu Devi. Oke, kapan nih Ibu mau mulainya? Secepatnya lah Bu, mungkin dalam minggu ini Bu kali ya, karena untuk melengkapi tugas aksi nyata kita juga kan Bu. Ya, benar, Bu. Baik, sepertinya waktu lelah yang buat kita untuk mengakhiri percakapan hari ini. Namun, minggu depan kita bisa berbincang lagi untuk mendiskusikan progres atau rencana Bu Devi. Apakah sudah berjalan sesuai harapan atau tidak? Sehingga saya juga dapat belajar dari pengalaman Ibu. Baik Bu Patin, terima kasih banyak Ibu Patin atas waktunya. Sekarang saya menyadari langkah-langkah apa yang harus diambil dalam waktu dekat ini. Oke, siap Bu Patin. Kita jimit lagi ya, mungkin minggu depan ya Bu Patin ya. Sama-sama Bu Devi. Baik, saya tunggu ya cerita dari Bu Devi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Patin.